pribadi atau individu, kemudian tanggung jawab secara kelompok, dan tanggung jawab secara kolektif. Nah, ini tentu saja berbeda-beda ya, karena kondisi ini perlu sekali kita pastikan, kita terapkan siapa kita, ada di mana kita, sebagai apa kita. Ya, kalau Anda di rumah secara individu, apalagi anak tunggal, keluarganya sultan gitu ya, punya pembantu 30 gitu, apa saja boleh. Tapi ketika sudah kita perkuliahan, semuanya sama. Kita tidak melihat seseorang itu anaknya DPR, anaknya pejabat, anaknya tukang becak, anaknya petani, semuanya sama. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya mengikuti perkuliahan dari depan sampai belakang. Membuat tugas dari depan sampai belakang. Ya, itu secara individu. Secara kelompok yang seperti apa? Secara kelompok, kelompoknya ini adalah kelompok kelas. Ada penanggung jawab mata kuliahnya. Oh, mata kuliah PKBPL beda lagi dengan kuliah bahasa Inggris. Penanggung jawabnya satu orang. Tapi kelompok itu akan bertanggung jawab dalam satu mata kuliah. Kemudian tanggung jawab kolektif yang seperti apa? Yang satu kelas. Ketika kelompok penanggung jawabnya tidak mengkoordinasikan, tidak menyampaikan, kemudian juga tidak memberikan informasi yang tepat, maka satu kelas pun akan terkena imbasnya. Sama halnya, 1-2 orang yang tidak mau. Mahasiswanya 54. Yang mau kuliah 20, ya nggak akan bisa. Kalau mahasiswa 54 yang kuliah 20, nggak akan bisa. Ya, jadi itu adalah bentuk dari tanggung jawab kolektif. Jadi kalau Anda lihat apa sih bedanya tanggung jawab individu dengan tanggung jawab kelompok dan tanggung jawab kolektif ya. Silakan masing-masing menulis atau membuat di satu kertas apa yang termasuk tanggung jawab individu. Di rumah individu Anda sebagai mahasiswa dan tanggung jawab Anda individu sebagai anggota dari masyarakat. Ya, ditulis dulu. Anda memiliki tanggung jawab apa sih di dalam rumah? Kalau di rumah ada nggak yang jadi kepala rumah tangga? Nggak ada ya, kan belum bekerja, kan mahasiswa masih ada orang tua ya. Nah, tanggung jawabmu apa? Silahkan dituliskan. Nanti setelah itu saya minta satu-satu untuk membacakan ya. Silahkan ditulis, oh saya punya tanggung jawab misalnya di sosial. Ada enggak yang ikut organisasi sosial? Baik itu agama, kemasyarakatan, atau organisasi remaja pramuka. Boleh juga. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang perlu Anda cek. Hal-hal yang perlu Anda tuliskan. Jangan takut salah karena supaya kita paham apa sih yang dimaksudnya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, Anda tuliskan Anda sebagai anggota kelompok. Kelompok apa sih? Ya, saya ikut di kelompok suatu kegiatan. Posisinya sebagai apa? Oh, saya ketuanya, Bu, ketua kelompok menari. Ketua kelompok paduan suara. Nah, atau sebagai anggota boleh. Tanggung jawab Anda apa di sana? Kemudian tanggung jawab kolektif. Kolektif itu kelompok yang lebih besar lagi. Kalau kelompok, kelompoknya kecil. Kalau kolektif itu kelompoknya lebih besar. Tadi saya sudah contohkan. Kalau tanggung jawab individu, saya sebagai mahasiswa. Kehadiran saya dihitung dari prosentasenya gitu ya. Kemudian tanggung jawab sebagai kelompok. Kalau kita menjadi anggota kelompok atau penanggung jawab dari satu mata kuliah.
Kalau tanggung jawab kolektif berarti kita berada di satu kelompok yang lebih besar, misalnya kelas, gitu ya. Nah, beberapa gambaran atau pengertiannya ada di sini. Kita lihat ya. Nah, ini saya coba pakai animin dari Jepang ya. Nanti siapa yang kenal karakternya atau mau buat lagi boleh ya. Ini adalah pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu di mana kita menanggung dan menjawabnya. Menanggung dan menjawab itu artinya kita bertanggung jawab. Kita harus paham apa yang kita kerjakan dan apa yang menjadi hak kita serta kewajiban kita. Ya. Nah, ketika kita bertanggung jawab ya kita harus siap kalau kita dipersalahkan atau kalau ternyata diri kita atau kelompok kita atau teman-teman kita melakukan kesalahan. Nah, kita harus siap dipersalahkan. Jangan terus kita cuci tangan. Nah, ya, jangan terus cari kambing yang hitam gitu ya. Kalau memang dia termasuk tanggung jawab kita, ya kita akan menanggungnya. Itu adalah sifat-sifat seseorang yang memiliki karakter yang baik. Jadi ketika kita memiliki karakter yang baik, maka kita memiliki tanggung jawab. Misalnya hari ini nggak masuk, ya ketika ditanya kenapa nggak masuk, ya Anda harus bisa mempertanggungjawabkan ada kegiatan ABCD. Jangan setiap kali ada perkuliahan, selalu kambing hitamnya adalah sinyal. Anda sudah tahu kuliah jam berapa, sehingga persiapannya adalah 10 menit sebelum perkuliahan itu dilakukan. Bukan setengah jam setelah kuliah masuk, jenengan baru masuk. Ya, jadi itu adalah bentuk dari tanggung jawab yang kita miliki secara individu. Apapun yang Anda lakukan, itu Anda harus bisa ditanya dan mempunyai jawaban. Apa sih yang menjadi ciri dari seseorang yang bertanggung jawab? Ya, dia memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan segala sesuatu yang benar. Dia akan menghormati siapa yang memberikan tanggung jawab, waktunya, ya, menghormati waktu, menghormati juga akan lingkungannya. Pasti ada standarnya. Oh, saya akan mempertanggungjawabkan pada level yang seperti ini. Atasnya adalah penanggung jawabnya orang lain. Oke, kemudian komitmen. Harus ada komitmennya. Harus ada kesepakatan atau janjinya. Saya akan kuliah dengan sungguh-sungguh. Saya akan menghormati orang tua. Saya akan menyayangi orang tua. Itu adalah bentuk dari komitmen. Kemudian janjinya. Janji itu selalu berhubungan dengan penepatannya dan waktunya. Kalau janji nggak ada waktunya berarti nggak berjanji. Ya, kemudian ketika orang akan bertanggung jawab, dia harus waspada. Kenapa harus waspada? Karena semua hal yang menjadi tanggung jawabnya diusahakan tidak menyebabkan permasalahan, tidak mengakibatkan suatu kondisi di mana dia harus bertanggung jawab bertemu dengan pihak-pihak yang lebih berat. Oke. Kemudian ini beberapa pendapat, salah satunya dari Pak Anton mengatakan orang bertanggung jawab itu melakukan apa yang diucapkan. Kerjakan apa yang Anda tulis dan tuliskan apa yang Anda kerjakan. Itu hukum dokumentasi ketika besok kita menjadi bidan. Misalnya kita menulis, saya tadi sudah memeriksa pasien hamil. Berapa orang? 5. Nah, ketika kita menulis berarti kita sudah bisa mempertanggungjawabkan. Kalau ditanya pasien yang pertama bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana, dan seterusnya. Kemudian harus berkomunikasi dengan baik. Nah, ini penting ya.
Tidak hanya pada PJ saja, karena kasus tentang penggunaan komunikasi ini juga terjadi pada mahasiswa keperawatan semester 1, semester 2 ya sekarang ya. Setiap kali menghubungi dosen, mengingatkan Bu, Bapak dosen, Ibu dosen, kami mengingatkan. Dosennya nggak lupa ingatan, Mbak. Dan itu bukan cara komunikasi yang baik. Anda perlu menyampaikan saja, menginformasikan, menyampaikan jam sekian ada jam, ada perkuliahan, apakah ada perubahan dan sebagainya. Ya, jadi penggunaan kata itu perlu juga ditata lebih baik lagi. Kemudian ketika kita bertanggung jawab, kita harus melayani dengan sepenuh hati. Saya tidak dalam kondisi marah ketika saya membalas WA dari teman ya, ketika jenengan melakukan kesalahan. Tidak ada yang namanya dosen itu punya dendam, karena kami adalah pendidik. Pendidik itu mengingatkan ketika anak didiknya kurang tepat, menjaga ketika anak didiknya dalam bahaya, dan memberikan support ketika anak didiknya perlu mendapatkan support. Ya, jadi jangan pernah punya perasaan bahwa ada dosen-dosen itu mereka jahat, ya, mereka tidak baik. Bukan, kita dalam fase pendidikan. Karena memang kami harus menunjukkan mana yang baik, mana yang benar. Ketika baik, ketika benar, pasti ada rewardnya, pasti ada pujiannya. Tapi ketika ada permasalahan, ada hal yang perlu diperbaiki, kami segera menyampaikan. Ya, jadi saya mohon maaf, dosen-dosen yang lain juga mohon maaf, bukan karena kami tidak sayang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Kalau kami tidak memperhatikan dan kami tidak membenarkan semua yang salah, nah berarti kami tidak melayani. Artinya kami malah cuek aja. Biarin aja mereka yang salah ya biar salah gitu ya. Kemudian kita harus mampu menjelaskan apa yang dilakukan. Jadi apa yang kita lakukan? Sama seperti saya kemarin sampaikan. Ya sudah karena yang kuliah cuma 20, ya sudah kita tutup saja. Kenapa? Ya karena nggak sesuai dengan perjanjian. Janji kita adalah kuliah. Ternyata nggak ada yang datang, nggak ada dari 10, setengah plus 1 saja nggak ada, nggak memenuhi quorum. Ya, kemudian tidak boleh menyalahkan orang lain secara berlebihan. Ketika ada permasalahan, selalu kita lihat bagaimana kita, apa yang sudah kita lakukan. Makanya saya juga harus introspeksi. Saya lihat lagi cat saya. Saya lihat lagi apakah saya yang salah. Apakah saya yang melakukan perjanjian jamnya keliru. Nah ya, ketika memang betul tidak ada kesalahan, maka kita harus juga memahami. Oh ternyata saya yang kurang tepat. Ya, kemudian tidak perlu terlalu lama kita menyalahkan orang. Jangan pernah menyimpan dendam di hati. Nggak ada manfaatnya. Orangnya sudah baik-baik, kita masih dendam, ya kita sakit hati dong, ya nggak usah. Hidup cuma sekali, nggak usah susah berkali-kali. Apalagi nanti kalau ketemu pasien, pasien tuh 1001 bentuknya, ya. Mereka datang karena percaya dengan panjenengan. Kalau jenengan dipercaya, tetapi jenengan tidak bisa memberikan layanan yang terbaik, maka pasiennya akan kecewa. Kita tidak pernah bisa memilih pasien yang paling enak, pasien yang paling baik, tapi kita harus bisa menerima apa adanya. Sama orang tua nggak ada yang mau milih. Kalau suruh milih, oh nggak mau aku punya anak yang susahnya gitu ya. Sama anak-anak juga. Kalau aku boleh memilih, aku nggak mau. Tidak semua bisa memilih, ya. Kemudian kita harus menjadi pendengar yang baik. Marah, kita lihat dulu. Sama ketika sarasehan ya, ketika ada permasalahan gitu kita dengarkan dulu. Di mana sih duduk perkaranya? Sama halnya ketika Anda nanyakan,
Bu, di mana saya harus upload tugas? Saya sampaikan besok saja. Kenapa saya sampaikan besok saja di akhir? Supaya Anda punya waktu cukup untuk membuat karya yang terbaik. Coba kalau saya langsung buka hari yang sama dengan perkuliahan, maka sebagian besar ada yang tertinggal. Jadi silahkan semua tugas itu dimasukkan Google Drive dulu. Jadi sambil cek siapa yang belum membuat. Kalau sudah semua, nah hari ini atau besok saya buka tempat untuk mengumpulkan data. Setelah itu kita masukkan semua. Sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Karena kalau sudah tertinggal akan mempengaruhi nilai. Ya. Kemudian kita harus peduli dengan kondisi teman atau keluarga. Kalau memang keluarganya ada yang sedang sakit ya izin nggak ikut kuliah. Tetapi kita juga harus bersifat tegas. Nah, hati-hati karena fase-fase sekarang ini banyak sekali data atau berita hoax. Datanya hanya 1% yang betul, 95% tidak betul, 4% tidak, sangat tidak betul. Nah, itu benar-benar Anda harus tegas, Anda harus tahu mana yang baik dan mana yang kurang. Nah, nomor 11, seseorang yang bertanggung jawab adalah menghormati dan menghargai peraturan. Jadi ketika ada aturan, di situ bukan berarti untuk kita langgar. Kemudian kita juga jangan lupa mengucapkan terima kasih. Oke, ini beberapa contoh tanggung jawab, karena tadi tanggung jawab ada pribadi, ada kelompok, ada juga kolektif ya. Itu juga memberikan gambaran kita harus bertanggung jawab pada bangsa dan negara kita. Apa yang akan menjadi kebanggaan bangsa kita kalau remaja, kalau calon bidan tidak profesional, tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian kita harus melakukan segala sesuatu sesuai norma yang ada, melestarikan. Nah, belum lama kan reok ribut ya, mau diambil oleh Malaysia. Tapi orang Jawa sendiri mau latihan reok, nggak mau. Kalau Anda mau lihat di Jogja, itu banyak turis yang orang-orang berbudaya asing pinter nyanyi kerawitan bahasa Jawa. Lah orang Jawa bisa enggak lagu Jawa? Bisa enggak main gamelan? Nah, dan seterusnya ya. Kemudian menjaga nama baik, bertanggung jawab terhadap semua keputusan, itu sama ya. Kemudian apa akibatnya? Kalau kita tidak bertanggung jawab, kita akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, kita tidak akan dianggap sebagai warga. Misalnya apa? Kita tinggal di suatu desa, aturannya sangat ketat, tapi ternyata di situ mereka melakukan hal-hal asusila, maka dikucilkan oleh masyarakat. Menjadi perbincangan, loh katanya mahasiswa kebidanan, lah kok perlakuannya seperti itu? Katanya calon bidan, kok enggak punya sopan santun ya? Katanya seorang bidan, tapi kok dia sering kali melanggar aturan ya? Nah, ini adalah gambaran tidak tanggung jawab. Manfaatnya apa sih ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab? Kita akan lebih dihargai oleh orang lain ya. Kita lebih teliti, kita dipercaya juga oleh orang lain gitu ya. Nah, silahkan Anda bisa lebih mengintrospeksi diri kita. Kalau kita menjadi orang yang bertanggung jawab, pasti kita sukses. Kenapa? Karena kita selalu hati-hati. Kita selalu waspada dan kita selalu berusaha mau terbuka, mendapatkan kritik dan saran sehingga kita bisa maju ke depan. Gitu ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab? Jangan suka mengeluh. Hentikan keluhan. Tapi kita harus berusaha. Nggak usah cari banyak alasan. Kalau memang salah ya salah, kalau kurang baik ya diperbaiki ya. Nah, jangan menunda pekerjaan. Semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita harus segera dilakukan.
Katanya lebih cepat, lebih baik. Ya, kemudian harus konsisten. Oh, saya mau jadi bidan yang baik. Jangan pindah ke lain body, jadi pragawati. Atau malah jadi penjajah seksual. Bisa enggak? Bisa. Karena setiap remaja memiliki hak atas tubuhnya. Dan setiap pilihan itu tergantung dari tanggung jawabnya. Belum lama ini saya baca di media sosial, ada seorang mahasiswa, dia rela menjajakan dirinya. Dia rela mendapatkan tip untuk menemani tidur. Demi apa? Demi membayar kuliahnya. Nah, ini kan tidak lagi bertanggung jawab, karena tanggung jawabnya dia adalah seorang mahasiswa. Kemudian ada tanggung jawab itu berhubungan dengan hukum. Jadi ketika kita tidak bertanggung jawab, ketika kita melanggar, maka kita akan terkena hukum. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab individu. Anda bisa melihat atau Anda bisa mencari contoh yang lainnya. Secara kolektif berarti secara kelompok, ya. Kemudian secara kelompok tergantung kita sebagai apa? Ketua, sekretaris, anggota, dan sebagainya. Ya, kalau kita menjadi anggota dari kelompok, ya kita harus menjaga nama baik kelompok tersebut dan berusaha sebaik mungkin. Baik, ini adalah contoh ketika kita mau membagi tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya di Sipen, tanggung jawabnya tidak hanya di ketua kelas, tetapi semua orang memiliki tanggung jawab. Ini contoh ketika mau membuat presentasi seperti tadi. Ya, kalau mau harus melakukan pembagian tugas. Jangan ya yang baca, yang edit, yang nulis naskah, yang melakukan. Sementara yang lainnya ya nggak ikut apa-apa. Ya, oke, ini adalah beberapa bentuk tanggung jawab. Nanti Anda bisa perbaiki lagi, Anda bisa mencari contoh. Oke, mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Kita akan lihat materi